Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jajaran Dewan Pengasuh, Pembina dan Asatidz yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua santri, undangan sekalian, anak-anakku, para santri semuanya, berbahagia sekali. Saya bersyukur pada Allah ditakdirkan bisa hadir. Kemarin mohon doanya putra saya yang kedua, Fakih, mau kuliah lagi ke luar negeri. Doanya ingin ke Mesir atau ke Maroko. Kemarin ngurus paspor yang buka di Cirebon, jadi ditakdirkan alhamdulillah bisa ke Cirebon. Tadinya karena suasana PPKM, program pembatasan kegiatan masyarakat, saya tidak boleh kemana-mana, tapi mungkin Allah sudah ngatur, akhirnya saya bisa hadir, alhamdulillah. Saya paling bahagia dan bersyukur, tentu terima kasih kepada para pengasuh, para pembina, mereka pembina sesungguhnya, Ustadz Rizal terutama. Doakan mudah-mudahan para ustadz semuanya diberi kesehatan, dibimbing oleh Allah, dilimpahi kasih sayang, keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, kita semua orang sadayana hoyong bahagia, leres. Kita ingin bahagia. Bahagia sejati itu bahagia dunia akhirat. Dunia bahagia, punya jabatan, punya harta, terpandang di masyarakat, bahagia. Tetapi kebahagiaan sejati ketika kita bahagia juga di akhirat. Maka supaya kita bahagia di akhirat, kata Nabi, idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata amaluhu, seluruh kegiatan amalnya berhenti kecuali 3 hal: waladin saleh, ilmin yuntafa'u bihi, au shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, au walin saleh yad'ulah. Hanya 3 yang tidak terputus dan terus terbawa sampai kita sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir terus, bukan sedekah yang sekali habis. Itulah wakaf. Nah, itulah wakaf. Mohon doanya, saya baru tadi siang mendapat SK Presiden nomor 3 tahun 2021. Saya diamanai untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia 2001-2024. Karena Indonesia ingin punya alternatif ekonomi. Sekarang alternatif ekonominya itu dari wakaf. Dan saya harus menjadi pewakaf. Saya harus, sebelum nyuruh orang berwakaf, saya harus wakaf. Tadi doakan almarhum Abah. Saya sebetulnya mohon sebentar mendoakan Abah, ila rohi Abi Abah Haji Saih Sukari Sukantawirya, Umi Hajah Umairah binti Kiai Husain, Tevita Gania Naila Suraya, ila rohi jadi Kiai Ruhiyat Kiai Husain Kiai Hasan Raden Sukari Sukantawirya, ila rohati jadati Nyai Aisyah, Nyai Badiah, Nyai Maimunah, Nyai Syariah, Nyai Quraisy, Nyai Nardewi, ila arwahi jami'il musaddiqin wal musaddiqat, khususnya arwahil ladina yu'aminu yusaidu fi binai wa tatwiri wa idarati ma'had Suwargi Buana Jati wa ma'had Al-Kahfi wa ma'had Universal, jazakumullah hasanal jaza wa biniyati ya Allah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul min kulli su'lin wa ma'mulin wa niyatin wa salisan dhahiran wa batinan dafi'atan likulli bala wal waba, khususan minal waba'i corona, ujalibatan likulli khair lana wali abnaina wa banatina wa tullabina kulluhum wa binati ayyuna wa qulubana ya Allah binuri hidayatika wa binur ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayana. Atur nuhun. Jadi sedekah jariah kita semua termasuk abdi sekeluarga doakan saya dan sekeluarga mudah-mudahan bisa mewakafkan sepertiga harta waris dari abah yang ditinggalkan. Karena boleh sepertiga, kalau semuanya boleh lebih bagus. Tapi tentu abah juga tidak mau anak-anaknya tidak bisa makan. Jadi kita bismillah doakan sedang menghitung harta waris almarhum abah. Lalu kita niatkan sepertiganya kita wakafkan. Kalau sudah wakaf itu menjadi milik bersama. Tapi kami niatkan wakaf ahli. Wakaf ahli itu wakaf yang dikelola, diurus, dimanfaatkan oleh anak cucu. Jadi sebelum orang lain anak cucu. Jadi jangan sampai anak cucu abah almarhum dan ame itu tidak bisa sekolah. Jadi kalau tentu masyarakat, karena sebetulnya di Gumulung ini semuanya keluarga, semuanya satu saudara. Kalau dihitung semuanya dari satu asal. Jadi ini wakaf keluarga yang dikelola dan manfaatkan untuk semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk bil khusus untuk Abah Haji Sohe dan Umi Haja Umairah. Sehingga pahalanya terus mengalir kepada keduanya dan orang tua kita semuanya. Karena di sini banyak juga yang ada keluarga Haji Mina, ada dulu saya tahu ini beli dari siapa, Haji siapa? Dan doakan ini di belakang, doakan dari keluarga Bapak Naryo, Pak Lukman dan keluarga yang belakang sekolah. Kemarin sudah di DP baru sepertiganya, baru 100 juta. Doakan dalam waktu cepat bisa dilunasi untuk belakang, karena insya Allah dalam waktu dekat akan ada bantuan MCK dari Pak Hasan dibantu, ya artinya bukan dari Pak Hasan sih, saya nyuruh Pak Hasan rapat gitu. Kalau nggak dapat dicarekan lah ada MCK supaya santri bisa punya MCK. Lalu bulan Maret kita akan mengajukan balai latihan kerja untuk pengolahan hasil pertanian. Sehingga santri di sini tidak hanya ngaji tapi juga bisa ngejo. Ngaji bisa ngejo, bisa aya bahan keur ngejona. Ngaji dan bisa punya penghasilan, mobil khusus ustad-ustadnya. Itu yang pertama sedekah jariah. Lalu ilmu yang bermanfaat. Urang mah bodoh teboga ilmu manfaat. Ya boga salah nama. Kita juga bisa punya ilmu. Ilmu apa saja, bukan hanya ilmu ngaji agama, teknik dan seterusnya. Tapi ilmu peternakan, cara ngawinkan lauk gorami itu ilmu bermanfaat disebarkan. Nah, anu katilu penting anak soleh. Urang sadayana ibu-ibu, saya juga punya anak soleh itu bahagia. Di dunianya saja itu sudah membahagiakan. Tapi kalau anak gak soleh, di dunianya saja sudah bikin repot. Maka orang masantrenkeun nyakolakeun niat mudah-mudahan anak orang soleh, mendoakan kita yang sudah, ya kalau nanti meninggal. Salah satu doa yang Abah ajarkan, ayo sama-sama. Terakhir, Allahumma barik lana fi abnaina wa banatina wa talamidana wa tullabina wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum fi hayatina wa ba'da mamatina. Itu doa di Abah. Ya Allah, berkahi anak-anakku, muridku, anak kuring, incu kuring, murid, santri, wa fikum li ta'atika, mantepkan anjeuna barudak incu urang anak urang taat ka Gusti Allah,
Wala tadarahum, jangan susah hirupnya. Duh Gusti, ulah sampai anak incus susah hirupna. Itu doa. Apa? Wala tawafiqhum warzuqna birrahum. Warzuqna birrahum itu duh Gusti pasihan kuring birrahum kebaikan kebagerannya fi hayatina wa ba'da mamatina, selama saya masih hidup dan sesudah saya meninggal. Itu doa. Orang tua harus diingat, harus didoakan. Ya Allah, berkahi anak-anakku, mantapkan ketaatan kepadamu, ulah sangsarakeun hirupna, beri aku gitu, kebaikan birrahum. Jadi selama saya masih hidup bager birrahum, melayani, menghormati, berkhidmat kepada orang ba'da fi hayatina wa ba'da mamatina, selama saya masih hidup, sesudah saya meninggal. Itu kebahagiaan kita di hari tua. Anak-anak soleh mengurus kita, mengabdi pada kita. Sesudah kita meninggal, anak-anak mendoakan kita. Itu kebahagiaan. Kalau anaknya nggak soleh, sudah gede ngurus istrinya, ngurus hirup mana masing-masing. Tapi anak soleh tetap ngurus orang tuanya. Sesudah meninggal mendoakan orang tuanya. Itu kebahagiaan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh. Allahumma barik lana fi abnaina wa banatina wa talamina natullabina wa la tadarrahum, jangan sampai mereka hidupnya sengsara. Wa fikum li ta'atika, mereka mantap dalam ketaatan kepada Allah. Warzuqna birrahum fi hayatina wa ba'da mamatina, kami mohon kebaikan anak-anak, santri, murid selama saya hidup dan sesudah saya meninggal. Maka tugas anak-anakku semua, doakan orang tua, doakan guru-guru. Itu salah satu kewajiban anak pada orang tua. Halo? Cik Nabi, tarkud du'a lil walidaini yudayyikul aish wa yaqta'ur rizki. Mohokeun ninggalkan doa kepada orang tua itu yudayyikul aish, hidupnya sempit, wa yaqta'ur rizki, dan rezekinya terputus. Jadi lamun ayeuna hirup hurang, hidup kita susah, buah-buah kita sering melupakan mendoakan orang tua. Kedua, rezekinya terputus. Jadi kalau ingin hidupnya bahagia, luas, lapang rezekinya, doakan orang tua. Itu kewajiban anak pada orang tua. Jadi kalau hidupnya susah, ingat, mungkin tidak pernah mendoakan orang tua. Doakan orang tua. Karena itu anak soleh yang doa kita itu dibawa mati oleh orang tua kita. Haji Hasan kalau lupa mendoakan ayah ibu, sempit hidupnya. Ayo nangis, doakan ibu kita. Kedua, kalau jadi orang tua, ini jadi orang tua semua kan? Kata Nabi, salah satu da'watin la syakka fi mustajabatun la syakka fihin, ada 3 doa yang Allah tidak ragu mengabulkan. Doa siapa? Doa ibu atas orang tuanya, orang tua pada anaknya, doa orang yang didolimi, doa orang dalam perjalanan. Maka kita semua orang tua jangan lupakan doakan anak-anak, karena doa itu tidak ragu Allah mengabulkannya. Itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Terima kasih Kang Rijan semuanya. Mohon maaf saya tadinya malah saya berhenti di kampus, ingin fokus. Ada tidak menjabat di kampus, ingin fokus ngurus pesantren, yayasan, dan nulis buku. Tiba-tiba sekarang dapat tugas lagi. Seminggu sekali harus ke Jakarta. Atau ketika harus ada rapat harus ke Jakarta. Karena sekarang pemerintah menggenjot wakaf uang. Supaya kita punya wakaf, punya uang, bukan dari minjem dari luar negeri. Tapi semua orang kaya, semua pegawai negeri itu ada gerakan wakaf uang. Kemarin 1 bulan di Kementerian Agama sudah dapat 4 miliar. Dan potensi wakaf uang kita ini 180 triliun setahun. Besar sekali. Doakan kita bisa punya uang dari wakaf untuk membangun pesantren, membangun sekolah, membangun masjid, untuk membangun kemaslahatan bangsa dan negara. Terima kasih. Wilujeng Kang Rijan, mohon dukung Kang Rijan, mohon dukung juga kami yayasan
ingin segera punya asrama. Kami sedangkan Pak Hasan sedang mengajukan, ini rahasia sih tapi harus diceritakan. Kita ingin mengajukan rumah susun 3 lantai. Tapi tanahnya kudu 3.000 meter. Jadi dia moal dibangun ini mah buat halaman, buat main anak-anak. Di sini baru sedikit. Jadi kita mau ditawari, sok ajukan rumah susun 3 lantai. 3 lantai canaya digumulungnya. Nah, doakan tapi tanahnya kudu 3.000 meter. Lamun aya nu bade wakaf ngajual murah 3.000 meter di tukang sok. Abi bade berjuang rumah susun ke jang kobong santri. Santri teu parebut di masjid tapi aya 3 lantai. Aya kolam renangna. Aya lapangan bulu tangkis di tengahna. Tapi kudu aya tanahna 3.000 meter. Di tukang saya pesantren Darul Ayam punya Pak Wahid. Jauh teuing jadi paling dia doakeun. Mudah-mudahan aya nu wakaf 3.000 meter tahun ieu orang ajukeun supaya kenging rumah susun. Jadi ada pesantren untuk kobong, untuk santri, untuk ustadz yang belum menikah. Doakan juga Arijan harus punya rumah. Apa rumah mertua boleh. Itu saja, nanti kepanjangan. Terima kasih, doakan mudah-mudahan Allah melimpahkan kita semua keberkahan, kenikmatan, pertolongan, ampunan, rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Allah maafiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.